guys, kembali lagi bersama saya Rahma. Di sini saya akan melakukan discussion with the drawing or drawing with discussion. I mean it's gossip. Nah, gosip kali ini saya akan mengundang dua guest star kesayangan dan bestie kesayangan saya sendiri. Dua orang yang benar-benar punya gosip hot tapi bermanfaat dan juga bermutu. Jadi saksikan aja guys. Kita akan sulap aja kali ya di sini. Hana, tuh, tada, say hi dulu teman-teman. Halo. Oke baik, let's discussion. Halo guys. Jadi ini adalah guest star atau tamu-tamu yang tadi sudah saya bilang yang punya gosip hot mungkin. Nah, tapi gosip di sini bukan gosip artis-artisan ya guys. Jadi kita bahas di sini adalah gosip yang bermanfaat. Ya, Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Halo Kak, siapa Kak? namanya Ani. Saya Ama. Kak, namanya siapa Kak? Ama. Oke, boleh kenalan dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Konnichiwa. Nama saya Rahmi dan tema saya. Annyeonghaseyo, nama saya Nur. Kayak unik-unik ya panggilannya, ada dari Korea, ada dari Jepang ya. Jadi sesuai tema yang tadi saya sudah sampaikan tuh ada drawing with discussion atau discussion with the drawing. Jadi kakak-kakakku yang cantik di sini kita akan ngegosip sambil ngegambar. Nah, ngegambar nih bebas aja sih, santai-santai aja, kita di sini santai aja sambil kita bahas ngegosip, kita ngegambar. Boleh ya Kak? Boleh. Gimana, seru kan? Seru banget tahu. Oke baik, saya bagi aja mungkin. Jadi, oh ya, boleh dibagi kakak-kakak. Halo guys. Oke teman-teman sekalian. Jadi sesuai yang sudah saya bilang tadi nih, kita punya guest star, bintang tamu yang bawa gosip hot katanya. Tapi yang bermanfaat ya guys, bukan gosip artis-artisan kok. Kita bahas yang bermanfaat aja. Nah, di podcast ini kita pakai games guys, bukan games sih. Jadi kita santai aja, bawaannya tuh slow tapi mutu. Semoga aja. Nah, jadi ya maaf ya kayak. Jadi di sini ada buku gambar sama alat. Iya, ada gambar spidol, terus ada minuman buat kakak yang sangat cantik. Kita nggak disponsorin, tapi ini minumannya enak banget, I guess. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Sudah cantik-cantik, masuk frame, masuk udah kenalan. Oke. Lalu sama saya Ama. Namanya siapa? Ami, Kak Ami. Oke. Kak namanya siapa Kak? Halo, nama saya Nur. Saya Ama ya Kak ya. Jadi Oke. makasih banyak buat kakak udah datang ke sini, diundang. Ini guys bukan sembarangan orang, kakak dua ini dari Jakarta benar-benar 1-2 hari ya di Jakarta. Baru kemarin ya Kak ya? Iya, baru kemarin pulang dari sana. Berarti flightnya dari tadi malam. Jadi guys benar-benar on flightnya tuh tadi malam ya. Ya, jadi fresh guys, masih fresh. Benar-benar dari bandara ke sini guys. Jadi pengalaman sama situasi yang ada di sana tuh kita bisa tahu dari kakak-kakak ini. Nah, gue kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang ada di rumah. Halo. Ami mungkin atau Kak Nur. Silakan. Halo, konnichiwa. Saya namanya Ami. Dan tema saya. Annyeonghaseyo, nama saya Nur. Kalian bisa sapa saya Nur saja. Kakak mau ditambah lagi? Boleh. Mungkin nomor teleponnya. Enggak ya? Itu pribadi ya? Iya, Personal iya. ya? Oke, Cek dulu. ternyata guys, kakak ini malu bilang pengalamannya sendiri. Saya bacakan aja ya. Jadi dua orang ini bukan dua orang sembarangan loh guys. Mungkin bukannya enggak canda ya. Enggak ya. Jadi dua orang ini dua orang bukan orang biasa. Jadi kita bacakan dulu, boleh ya Kak? Saya bacakan CV-nya. Boleh banget. Nah, dari Kak Ami dulu nih, nama lengkap Rahmawati Galiki. Itu tanggal 10 September 2005. Maksudnya, pengalamannya itu sebagai perawat spesialis kesehatan masyarakat dan pengalaman dalam penanganan kesehatan pengungsi khususnya di area Jakarta. Oke, berpartisipasi juga dalam beberapa proyek penelitian tentang kesehatan pengungsi dan keahliannya itu penanganan kesehatan pengungsi di daerah konflik ya. Mungkin di pedalaman saya udah biasa nih. Siap. Banyak sekali tuh guys. Wah, tidak seperti yang terlihat, ternyata pengalamannya sudah berguna. Untuk Kak Nur,
Nama lengkapnya Nur Hikmah nih, yang kedua yang cantik juga. Terakhirnya 12/12/2005. Kan tuh perawat spesialis kesehatan sama ya Kak ya? Sama-sama perawat ya sih. Oh jadi jalanin karirnya sama-sama ya? Dari awal ya? Siap. Juga ya sama juga lebih sama-sama spesialis di bagian pengungsian ya. Tapi punya kantor ini lebih spesifiknya di pesisir dan kesehatan pengungsian daerah khususnya di Jakarta. Ya, boleh diminum Kak? Boleh diminum. Terima kasih. Soalnya saya juga haus ya tadi. Oke, saya juga haus guys. Ya, sesuai yang sudah saya janjikan ya kakak-kakak, di sini saya sudah ada siapkan alat gambar ya. Kakak boleh menggambar sesuka hati apa aja ya. Kita hepan-hepan aja di sini. Sambil saya buka Q&A, question and answer. Nanti kakak jawab. Tapi sebelum itu mungkin kakak bisa ceritakan ke kita dulu nih, mungkin ya sama teman-teman di rumah. Kan kakak baru juga on flight dari Jakarta, benar-benar baru aja sampai kemarin ya. Kemarin pagi ya? Iya. Malam apa pagi sih? Malam-malam. Malam ya, kemarin malam ya. Ya bisa ceritain gak sih, kita kan bukan pernah ke Jakarta juga, tapi untuk kesana tuh butuh waktu banget. Kakak kan baru balik dari sana nih, bisa ceritain apa yang terjadi di sana. Bisa. Kakak tahu nggak, kemarin itu ya di Jakarta sering banget tuh terjadi kayak Banjir. Ya sudah nggak asik banget sih kalau Jakarta banjir. Sering banget banjir, malah sampai ada beberapa kali kita kerjaannya tuh kehalang sama banjir. Kayak gitu ya, kayak daerah mana itu Kak? Ada di daerah Ciliwung. Oh di Ciliwung. Kapan ya Kak banjirnya? Kemarin nggak salah tanggal 30 ya? Iya, tanggal 30 Agustus. Ya baru aja kemarin dong Iya, ya. baru aja. Wah, serius nih Kak, lagi kena banjir terus langsung datang ke sini. Benar-benar totalitas banget ya. Gimana banjir Jakarta ya? Kalau itu sih aku udah sering dengar ya di TV tuh udah makanan sehari-hari Jakarta banjir. Entah di daerah selatan kayak Jakarta Barat kayak itu pasti ada aja banjirnya Iya. nih. Kakak yang udah tinggal di sana nih, kira-kira apa sih penyebabnya? Mungkin dari kondisi lingkungannya yang kurang bersih, Dila. air yang kurang bersih. Dila, dia panggil. Apalagi mungkin kalau aku lihat sih Jakarta itu kan bagus banget ya Kak, gedung-gedungnya gede, terus jalanannya bagus, view-nya benar-benar on top banget. Tapi kok bisa ya kayak ada banjir, gimana sih itu Kak? Kan ada sisi baiknya, ada juga sisi Iya, buruknya. benar juga Jadi sih. mungkin yang kakak lihat itu banyak di TV kan sisi yang cantik-cantiknya, yang Iya. pemandangannya yang indah, kotanya yang bagus. Tapi di balik itu juga kotanya ya karena banyak padat ya kotanya tuh, jadi sampahnya juga ikutan numpuk. Gitu Iya. sih. Jadi ini bukan cuma kayaknya bukan faktor alam juga sih ya, dari yang kakak bilang tadi, berarti manusianya juga Ya, ya, kan mungkin masyarakat juga ya yang mungkin mesti diedukasi juga. tapi nggak semuanya orang Jakarta kayak gitu. Sebagiannya aja mungkin. Baik, saya ada beberapa pertanyaan. Sambil mungkin kita mulai aja. Aku juga mau pengen ngegambar. Aku minta di sini nggak gambar? Boleh kabar boleh. Banyak bahasa dulu. Di sini nggak harus ngegambar yang spesifik ya, dari kakak aja. Hevan aja. Di situ juga ada gambar apa sih namanya, ikan-ikan yang boleh kakak ikuti sambil ngejawab pertanyaanku. Boleh kan Kak? Boleh. Oke guys, jadi kebetulan sesuai topik kita di awal tadi, apa banjir di Jakarta itu, yang aku pikirin tuh kalau ada bencana, ya kan Kak, kalau ada bencana pasti orang-orang tuh nggak mungkin ada di tempat bencananya juga, dievakuasi kan Kak. Gimana sih itu keadaan di pengungsiannya gitu kan Kak? Ya aku juga penasaran banget ya. Ini sama kakak coret-coret, kakak bisa jawab pertanyaan apa ya. Mungkin dari kami yang pertama, karena kebetulan Instagram pertama ya karena gue santai-santai dulu nih. Oleh gambar laut mungkin gambar cowoknya Oke. Pertama pertanyaan aku nih, apa sih masalah kesehatan yang sering terjadi di lokasi pengungsian akibat bencana yang dialami? Akibat bencana yang terjadi mungkin saya mungkin menjelaskan sedikit dulu ya. Boleh. Mungkin bisa lebih keras lagi suaranya, soalnya teman-temanku di sini agak budek. Lagi sariawan. Oh, lagi sariawan guys, go band.
ya kita mungkin saya mau lihat lebih dalam dari dampak bencana, bukan hanya tentang infrastruktur. Kita melihat dari manusia yang pengungsian pada dari akibat gempa bumi maupun konflik menciptakan masalah kesehatan ya. Jadi mungkin pada pengungsian itu ada penyakit, yang pertama penyakit menular, ada gizi buruk dan kesehatan mental. Ya, dan di dalam krisis ini, dalam krisis. Jadi maksudnya tuh di dalam krisis juga kan ada bencana nih. Jadi pengungsian juga ada krisisnya. Oh, gitu. jadi di bencana itu ada Dalam krisis. Jadi bencana itu kan krisis nih. Dalam krisis ada krisisnya juga Iya. nih. Terutama di daerah pengungsian. Menurut panduan Global Sphere, hand globe itu dan panduan dari Kementerian RI ada beberapa aspek yang dilakukan ya. Oh, kira-kira apa sih 4 aspek itu, Kak? Yang pertama pelayanan di posko pengungsian, Posko kesehatan. pelayanan posko pengungsian. Tuh teman-teman tuh, jadi ternyata ada penanggulangannya nih dari apa tadi, Kak? Dari pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Iya. Habis itu Ada 4 ya, Kak, ya? Iya, ada 4. Nanti selanjutnya jelaskan ke saya. Oh, boleh dibagi nih ceritanya. Iya. Oh, berarti aku punya question yang dibagi nih. Ada question yang lain lah, guys. Oke, boleh lanjut. Ya, mungkin di pelayanan di pengungsian tuh mesti harus yang lebih layak, tapi pengungsian dan layak, tapi kita juga tidak bisa mengandalkan rumah sakit yang sudah rusak atau yang terlalu jauh. Itu tujuannya tuh bisa menjamin setiap pengungsian tanpa pengecualian untuk mendapat kesehatan yang cepat. Itu dapat perawatan yang cepat Ya. di pengungsian. Kita tidak bisa mengandalkan rumah sakit yang sudah rusak atau yang terlalu jauh. Jadi kita di posko pengungsian kita sudah. Oh, jadi posko bisa- tuh benar-benar jadi tempat acuan banget tuh Iya, untuk ngelakuin benar, semuanya hal di situ. Pertama lah. Oh, oke. Ya, ada juga komponen kunci layanan itu seperti kita harus segera mendirikan klinik sementara. Itu mesti ada dokter, perawat di situ ya. Mestinya kayak kita bikin klinik sementara untuk penanganan pertama untuk masyarakat pengungsian yang terkena bencana. Oke. Mungkin ada juga fasilitas yang harus dilengkapi obat-obatan yang penyakitnya akut yang umum tuh seringnya terjadi tuh ISPA sama diare. Oh, ISPA sama diare. Obat itu mesti ada ya di tempat-tempat pengungsian. Yang terjadi kalau seperti ada juga penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi itu yang dalam pengungsian tuh kebanyakan tuh tapi yang kronis. Yang kronisnya Kronis tuh kayak apa ya, Kak? Ya? penyakit yang lebih lama gitu ya. Diabetes itu kan dia punya kayak misalnya dia punya kakinya yang sudah karena diabetes yang sudah luka sampai sudah itu kan tuh penyakit kronis yang sudah lama Tahun gitu ya. Iya, itu mesti ditangani juga. Oke. Itu ada layanan anak, ibu dan anak juga. Jadi pelayanan itu meliputi antenatal care, kesiapan persalinan dan darurat dan imunisasi dasar. Untuk kalau korbannya anak-anak, ibu hamil itu harus ditangani juga. Di situ kita juga bisa lihat dari dia punya fasilitas kesehatan untuk 1.000 sampai 20 orang. Itu di lokasi pengungsian kita juga kondisinya lebih parah, juga ke fasilitas yang lebih lengkap. Di mana tuh, Kak? Ke rumah sakit yang lebih lengkap yang mungkin bisa diakses lebih cepat lah dari tempat pengungsian ke sana ya. Ada juga penyediaan air bersih, sanitasi dan makanan bergizi. Penyediaannya di lokasi pengungsian itu mesti ada air bersih, tapi juga faktor penyakit juga dari situ. Kalau air bersihnya kayak misalnya dia kurang Bersih. bersih kurang bersih. Misalnya Ya, kayak harus air bersih, sanitasi dan apa air tadi, bersih Pak? kan air bersih itu kan kayak kehidupan.
Kok air bersih itu kehidupan. Iya, Huh? ada kehidupan. Sumber air sudah dekat. Tapi juga bisa jadi faktor penyakit. Karena kan misalnya kayak air yang sudah keruh, kenapa itu kan bisa menyebabkan penyakit. Oh, jadi yang bersih juga belum tentu sehat. Iya. Oke. Jadi kita harus menetapkan bahwa setiap orang harus menerima hingga 15 hingga 20 liter Yes, banyak juga. ya, air bersih per hari. Oke. Itu ada distribusi harus yang aman melalui tangki, sumur, dan instalasi air darurat. Oke. Air yang diperlukan di pengungsian. Itu sanitasi itu kan yang akan menyebabkan penyakit diare yang lebih fatal. Jadi kita harus menyediakan jaban sehat, rasionya minimal. Jaban itu apa ya? Jaban itu Kayak tempat buang air biasanya. pinja dan oral ya, kayak misalnya itu mesti 20 orang per jaban. Hah? Jaban 20 orang. Dia minimalnya satu jaban itu 20 Oh, orang. minimal itu ya. Di situasi pengungsian kayak gitu. Iya. Wah, gila ya. Jadi 20 orang tuh per satu jaban itu 220 orang. Itu minimalnya gitu loh. Minimal Itu satu di jaban di lokasi pengungsiannya kayak gitu, virus banget ya. Jadi krisis yang harus dipenuhi sih untuk mengendalikan penyebaran infeksi, tinja dan oral. Oke. Jadi pengelolaan limbah padat dan cair juga harus terencana dengan baik untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Mungkin yang terakhir itu makanan bergizi. Dan kelaparan dan gizi buruk menyebabkan imunitas. Distribusi pangan harus jamannya asupan minimal 2000 sampai 100 kilokalori per hari dan per orang. 1 hour later. A few moments later. Ya, jadi berarti aspek yang pertama itu yang tadi tuh, aspek kedua yang penyediaannya. Kayak mungkin Kan setiap orang harus perlu 15 sampai 20 liter air per orang dan per hari. Kan kalau aspek yang ketiga apa, Kak? makanan yang ketiga Ya. bukan makanan lagi, itu udah di teman saya loh. Oh, guys, ternyata udah dibagi ya. Okay. Nah, sebelum lanjut ke aspek yang ketiga nih, boleh sweet nggak? Aku punya challenge. Sweet. Siapa yang kalah? Berarti aku tanyain pertanyaan nyeleneh. Ini di luar ini ya, di luar tema, di luar topik gosip kita yang tadi terkait dengan pengungsian. Oke. Ya. Seru sih memang. Dia kalah guys. Ya kalah guys. Oke, baik. Bagus banget ya kalahnya ke orang yang udah habis jelasin, jadi benar-benar pas gitu ya. Oke, pertanyaannya nih, nggak ada di skrip. Oh my Oke, pertanyaannya nih, nggak sesuai pengalaman juga tempat tinggal sudah ditinggali, bahkan sudah pernah berpengalaman di lokasi-lokasi tertentu nih. Kak, pernah nggak sih mungkin maaf banget ini ya, di pada saat kakak kerja gitu di pengungsian atau di mana aja itu ada nggak sih kakak ditanyain kayak disukain sama orang-orang pengungsian gitu? Pertanyaannya gimana Why gitu not? ya. Kan gitu kan biasanya kan ada nakes yang disukain sama pasiennya. Kakak gimana nih di Itu kan- lokasi pengungsian kira-kira? Kalau Kakak? yang Ini gini ya, kayak ini di luar umur ya, whatever, mungkin kakek-kakek nanya atau om-om, ada nggak sih? yang mau jodohin saya sama anaknya loh. Wah, iya? Iya. Seriously? Iya. Jadi ada ya? Berarti di Ada. mama nih? Emak, bapak juga. Saya kan juga bingung. Tapi kan kita sebagai perawat kan nggak boleh gimana ya? Wah, apa? Nggak boleh sampai kita sudah tetap lebih profesional dengan tugas kita.
Jadi boleh apa enggak? Kalau menurut Kakak Nur gimana? Kayaknya Kak Nur nih boleh-boleh aja nih guys kayaknya. Boleh. Saya. Boleh ya? Kalau cocok ya Jangan boleh. dong. Loh, ini jangan. Ini boleh gimana? Kita dengar nih aspek yang ketiga teman-teman. Untuk aspek yang ketiga itu kan sebelum itu Kak, misalnya nih ketika bencana melanda, perhatian kita tuh sering banget ke berfokus sama evakuasi dan juga berfokus pada logistik. Iya benar sih. Itu penting. Ya, tapi sebagai saya seorang profesional, saya ingin menegaskan bahwa ada 2 pilar yang menentukan kualitas pemulihan di bencana itu. Dua pilar ya? Yang pertama itu ada pencegahan penyakit menular dan juga dukungan psikologi sosial. Oke. Untuk pembangunan pencegahan penyakit menular itu di area pengungsian itu Kak, itu merupakan wilayah yang sangat rentan. Jadi padatannya tinggi, terus juga sanitasinya terbatas, dan juga stres kolektif yang menciptakan kondisi ideal bagi penyakit itu sering banget tuh cepat menular. Jadi karena padatnya orang, jadi kalau ada satu orang yang kena bisa terjangkit ke semua orang dengan gampang gitu Kak. Nah, terus oleh karena itu kita harus membangun pagar betis kesehatan yang kuat. Yang pertama itu ada imunisasi darurat Kak. Di imunisasi darurat itu merupakan kenapa imunisasi darurat itu merupakan hal yang pertama yang harus diperhatikan? Karena penyakit seperti campak misalkan Kak, campak itu bisa menyebar dengan cepat gitu. Cepat kilat ya? Iya, Gitu ya? Campak ya campak. Iya, Iya, cepet untuk penanganan dari vaksin untuk penanganan dari campak itu bisa dilakukan vaksinasi campak. Misalkan ya. Oh itu langsung tuh di tempat maaf ya dipotong. Imunisasi daruratnya tuh dilakukan langsung tuh di tempat pengungsian. Iya. Oke. Jadi imunisasi campak itu harus segera dilakukan untuk semua anak di usia 6 bulan sampai dengan 15 tahun. Itu Kak. Terus juga pemberian vaksinasi campak ini itu merupakan langkah penyelamatan nyawa dan yang harus menjadi tindakan medis pertama yang dilakukan di lokasi itu. Oke. Terus- Ini ada first thing Iya. bikin dulu. Oke. Gitu, Kak. Terus yang kedua, selain vaksinasi campak ada juga vaksinasi tambahan. Nah, kita juga harus peka terhadap risiko lokal. Misalkan daerahnya tuh rawan difteri, terus juga daerahnya tuh rawan polio dan juga kolera. Vaksin tambahan juga harus disiapin untuk sesuai dengan analisis risiko epidemiologi di daerah tersebut. Yang kedua ada surveillance epidemiologi. Nah, untuk yang kedua ini kita harus tahu apa yang terjadi. Bukan kita harus tahu apa yang terjadi, bukan hanya kita harus tahu apa yang terjadi di lokasi pengungsian itu. Kita harus misalkan nih mencatat, terus juga melakukan pelaporan harian, terus juga kita harus melakukan pelaporan harian untuk semua penyakit di setiap hari gitu. Misalkan ada kasus ISPA, juga diare kan karena airnya mungkin, bisa kena diare, bisa kena malaria. Itu semua itu harus dicatat. Kenapa harus dicatat? Untuk mendeteksi dini wabah. Begitu kita melihat misalkan ada lonjakan dari kasus di suatu klaster, kita bisa segera merespon dengan cepat, melakukan isolasi dan mencegahnya menjadi wabah yang tidak terkendali. Nah itu fungsinya harus setiap hari itu harus dilakukan pelaporan ke. Siap. Terus juga ada juga upaya higienis dasar. Ini sih kayaknya menurut saya ya, ini tuh upaya yang harus mendasar Kak, karena hal yang paling upaya higienis ini pertahanan setiap individu. Seperti misalkan promosi cuci tangan dengan sabun. Biasa tuh. Biasa tuh melakukan edukasi tentang kebiasaan sederhana seperti cuci tangan. Itu merupakan kuncinya tuh Kak. Itu untuk pertahanan diri aja lah. Oke. Terus juga ada penyediaan sarana, misalkan kita tuh harus setiap pengungsian tuh bukan hanya sebagian tapi semuanya tuh Nggak lihat, bukan. semua orang tuh dapat kayak misalkan sabun sama hygiene kits. Oh ini disediain ya? Iya, setiap orang untuk pertahanan diri gitu lah. Oke. Terus juga ada pengendalian vektor. Kita harus proaktif untuk pengendalian nyamuk nih. Nyamuk, lalat, tikus, itu kan kayak pembawa penyakit kan. Terus juga nggak ada gunanya gitu kita ngobatin malaria. Kalau misalkan vektornya seperti nyamuk itu Tidak dibasmi. iya, masih berkeliaran gitu. Iya. Jadi kita harus fokus juga ke itu sih. Oke. Itu yang ketiga tuh Kak, pencegahan penyakit menular. Dan apa tadi bahasanya? Boleh. Kan dukungan psikososial. Oke, bagaimana tuh? Setelah keamanan kan, kalau selesai nih keamanan fisiknya, kita juga harus lihat, kita harus masuk ke tantangan yang lebih dalam. Misalkan ada trauma psikologis akibat bencana. Karena bencana itu tidak hanya bencana itu hanya merenggut harta saja, harta, benda-benda, infrastruktur, tetapi bencana itu juga akan merenggut kesehatan mental. Oke, gimana tuh Kak? Latar belakang kerentanannya itu ada stres, kecemasan, depresi. Itu pasti. Itu reaksi normal di suatu kejadian yang sing normal. Oke. Yang normal maksudnya Kayak gempa bumi itu kan Kayak sing bencana normal, ya? iya. Itu maksudnya kayak stres, kecemasan itu normal Iya, saja. biasa. Pak. sebelum kesini juga pasti kakak dong cemas. Iya. Pasti kita siapkan kayak apa yang mau disampaikan nih. Tapi santai aja gak ada jelasnya. Boleh lanjut? Terus juga kita harus perhatikan kelompok-kelompok yang rentan. Kayak misalkan kelompok yang rentan itu ada anak-anak, ada perempuan. Oh, aku masuk dong? Iya masuk, kita semua masuk. Lansia. Lansia, ibu hamil. itu Kenapa juga. cowok gak masuk? Eh, Punya lansia, cowoknya? Karena mungkin cowok punya pertahanan diri yang lebih kuat ya. Lebih kuat. Oh, apa sih namanya?
Daya tahan hidupnya lebih Iya, tinggi cewek. dong daya tahan hidup tinggi daripada perempuan. Oke, siap. Lama meninggal ya. Banyak kan perempuannya. Jadi ini prioritasnya dulu apalagi. Kelompok-kelompok yang kayak tadi tuh dong lebih membutuhkan perhatian khusus. Barang pengalaman yang dong dapat itu lebih sering terisolasi atau lebih intens. Ada juga bentuk-bentuk intervensi terkunci. Apa itu gimana? Ada 4 juga. Kakak Amir nanya juga. Ada 4 itu. Aku kadang-kadang cuma spesies doang. Jadi bareng nggak sih belajarnya ini? Sama-sama nggak sih? sharing Oke. pengalaman kan. Jadi banyak PM-nya juga masuk ke saya juga kan. Iya. Oke, boleh. Intervensi yang harus potong itu harus terstruktur. Tapi bukan kayak sekedar menghibur saja, tapi harus terukur. Wis, keren-keren. Kata-kata hari ini. Mantap. Yang pertama itu ada PFA atau Physical First Aid. Physical First Aid. PFA. Iya, PFA. Physical First Aid. Physical First Aid itu merupakan pertolongan pertama jiwa yang diberikan segera. Jadi itu yang dilakukan langkah awal mungkin ya. Tuh, fokusnya itu untuk menstabilkan emosi penyintas. Kayak misalkan ada yang histeris gitu. Jadi seorang orang habis kayak kehilangan sesuatu ya. Iya, Benar banyak tanda banjir. Mungkin ya pasti banyak dia kayak stres, dia kayak pikiran nih buru-buru malam-malamun. Cari mana lagi gitu? Cari mana barang-barang yang sudah Itu katong harus memberikan dong banjir. rasa aman, nyaman. Ya, mungkin dari punya kesehatan mental juga. Katong harus dengarkan dong, tanpa katong harus memaksa dong. Jadi meningkat kisah pasin ya. Jadi katong harus membangun hubungan dasar gitu dengan dong. Supaya dong kayak ngerasa terpuruk gitu-gitu. Jadi bukan hubungan dasar buat pacarin ya Iya, kayaknya. bukan. Mungkin dong. Gak ke situ ya teman-teman. Mungkin Oke. membantu dia untuk keluar dari dia punya masalah. Oh iya benar. Jadi tidak lama-lama dalam keadaan itu lah. Tidak berlarut-larut. Harus bikin dia bangkit. Terus Bangkit yang mana? bangkit ke yang lebih baik kan. Gila gitu dong. Terus yang berikutnya setelah PFA tadi itu ada konseling. Nah untuk konseling ini untuk individu maupun bisa juga pada kelompok-kelompok. Untuk konseling kelompok itu paling efektif tuh karena bikin dong merasa kayak misalkan dong ada beberapa anak-anak, ada beberapa lansia, ada beberapa ibu hamil gitu tuh ketemu ngumpul dong terus bikin dong kayak supaya dong saya merasa sendiri saja. Mungkin ada dong orang yang dong kehilangan kayak dong suami atau mama gitu. Kita bisa bikin bentuk dong komunitas lah gitu. Supaya dong bisa mungkin berbagi pengalaman antara dong hubungan baru dengan dong tuh itu Saling menguatkan lah. Ya. Korban itu bisa berbagi pengalaman, jadi dia merasa sendirian saja. Iya, kayak dia sudah kehilangan seseorang. Tapi ada orang juga yang kehilangan seseorang saling menguatkan. Kayak dari saya Kekuatan. juga kayaknya kehilangan seseorang. Saling itu- menguatkan kalau kita nggak bisa jalan jalan lalu tidak kayak gitu. Nah, jadi di konseling itu waktu membangun hubungan baru antara penyintas gitu. Sekarang yang berikutnya itu ada aktivitas rekreasional. Nah, ini tuh biasa pada anak-anak saja kan? Kenapa? Pak? Karena ini tuh kayak rekreasi gitu, kayak bikin permainan, Permainan. bisa bikin dong kayak ada dong kayak main gambar kayak gini. Kayak gini juga rekreasi kan jadi kita belajar sama rekreasi juga. Atau kegiatan fisik. Itu kegiatan fisik itu aku merupakan katarsis alami yang membantu dong untuk memproses stres tanpa harus bicara. Oh iya jadi mending kerjain aja daripada Iya. mikirin mulu. Iya. Daripada anak-anak tuh dong kayak cemas ini bagaimana sini mana-mana, jadi kayak sibukan dong deng permainan gitu kayak Mengalihkan ya. bola gitu apa kayak gitu. Distraksi lah. Mungkin beberapa dan tujuan akhirnya tuh tujuan semua upaya yang dilakukan nih tujuannya itu untuk memulihkan fungsi sosial, meningkatkan kesehatan mental, terus juga mempercepat adaptasi pengungsian terhadap situasi darurat. Betul. Terus Tapi pada kehidupan manusia di lokasi pengungsian baik. Iya Mak. Oh my god. berkembangkan kesehatan mental yang kuat merupakan modal utama mereka untuk memulai hidup yang baru pasca bencana. Aplaus dulu dong. Keren sekali ya. Jadi dari apa yang dijelaskan dari Kak Ami sama Kak Nur itu dapat saya simpulkan bahwa penanganan kesehatan pengungsi itu memerlukan pendekatan multisektoral ya, bukan cuma hanya medis saja, tetapi dari pihak yang berwenang. Contoh tidak hanya butuh tenaga medisnya doang nih, tetapi juga mencakup air, ya kan Teh Kak? Air, apa Air juga bersih, sanitasi dan makanan bergizi dan kesehatan jiwa yang tadi cuman standar internasional seperti yang tadi Kakak pakai SPIR untuk 4 aspek sama Kemenkes RI kan menjadi acuan penting dalam merancang intensitas lapangan. Jadi dari keempat aspek itu adalah
4 poin utama yang berperan penting nanti di pengungsian. Ya, Kumpul games kita di awal tadi adalah discussion with the drawing. Can we see the drawing? Aku juga gambar guys. Nggak mau kalah. Show it. Aku duluan ya. Jadi dia aku gambarnya ini tuh Ami. Ini mirror ya guys, bacanya Ami kok, ini bukan Ima. Ami, ini Nur. Ya kayak ku versiin kartun aja gitu. Ini bukan anjing banget sih, tapi honestly it's daddy's dog. Oke. Boleh di show it gambar-gambar kakak-kakaknya. Kayak gini. Ini kayak denah rumah ya. Ada ruang keluarga. Oh, itu buat pengungsian tuh kalau bikin rumah Ya, ya. kayak gini denahnya. Ini hasil saya. Ya. Ikannya terbalik guys, maaf ya. Salah juga. Terbalik Ella. Ada ikannya, centang ini warnanya amburadul ya guys. Acak-acakan. Kebetulan ini juga podcast saya yang paling pertama. Mungkin gak ada menarik-menariknya, setidaknya kita membawa manfaat walaupun tidak semutu itu yang tadi saya bilang di awal. It's okay, namanya juga belajar, kita belajar lewat apa aja dan bagaimanapun hasilnya itu tetap hasil kita. Gimana kan teman-teman? Tos. Oke, Ayo. Oh, kayaknya kita joget-joget aja kan, gimana sih? What I'm crying for, I don't think I could. Oh my. Bye bye.